Tujuan kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dengan satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. Jadi setiap negara mempunyai tujuan kebijakan moneter yang berbeda-beda. Hanya lagi Kak, tadi saudara menyebutkan bahwa kebijakan kredit ketat menjadi salah satu kebijakan dalam kebijakan moneter. Mengapa? Jawaban dari kami, mengapa kebijakan kredit ketat menjadi salah satu kebijakan dalam kebijakan moneter? Karena kredit ketat atau kredit merujuk pada kebijakan atau kondisi di mana akses terhadap pinjaman atau kredit menjadi lebih sulit atau terbatas. Ini biasanya terjadi ketika bank sentral atau lembaga keuangan menetapkan persyaratan untuk mendapatkan kredit, baik melalui suku bunga yang lebih tinggi maupun melalui pengaturan yang lebih ketat. Tanya lagi, ya, bagaimana kebijakan moneter kredit ketat bisa memperbaiki kondisi perekonomian? Kebijakan moneter kredit ketat bisa memperbaiki kondisi perekonomian. Bagaimana? Kebijakan moneter yang mengarah pada kredit ketat, meskipun tampak kebijakan moneter yang mengarah pada kredit ketat, meskipun dapat tampak kontradiktif dalam konteks memperbaiki kondisi perekonomian, dapat berfungsi dalam situasi tertentu untuk menjaga stabilitas dan kesehatan ekonomi jangka panjang, seperti 1. Mengendalikan inflasi atau kenaikan harga barang. 2. Menjaga stabilitas keuangan. 3. Mendorong penyaluran kredit yang lebih bertanggung jawab. 4. Kebijakan ini dapat mendorong sektor-sektor ekonomi untuk melakukan reformasi dan penyesuaian, seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Bagaimana agar bank tahu kalau nasabah itu aman dipinjami kredit? Baik, kami jawab, yaitu dengan cara mengutus karyawan ke lapangan atau ke rumah Anda. Meneliti kondisi rumah, aset yang dimiliki, menanyakan apakah usaha yang akan dijalani baik ke depannya. Usaha itu tidaknya kira-kira misal kamu pinjam uang di bank atau menanam semangka. Maaf, saya ulangi. Bisa kamu pinjam uang untuk di bank untuk menanam semangka. Maka akan ada orang utusan bank yang meneliti ke rumah Anda untuk memastikan kondisi wawancara. Kenapa kok milih tanam semangka? Bagaimana prospeknya? Keuntungan cukup satu tidak untuk? Maaf, saya ulangi. Keuntungannya cukup atau tidak untuk menghasilkan saya usaha semangka. Usaha apakah itu? Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Adakah? Silakan. Apa perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Nah, kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Jawabannya, kebijakan moneter ekspansif tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar, mendorong pinjaman dan investasi. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif tujuannya adalah untuk mengendalikan
fluktuasi dan stabilitaskan perekonomian dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter ekspansif dan kontrasif itu juga memiliki perbedaan tindakan yang dilakukan. Kebijakan moneter ekspansif dengan cara menurunkan suku bunga acuan, meningkatkan pembelian aset melalui operasi pasar terbuka, misalnya kuantitatif easing. Yang ketiga, mengurangi cadangan wajib bank untuk memberikan lebih banyak likuiditas. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif menaikkan suku bunga acuan, kedua mengurangi pembelian aset atau bahkan menjual aset untuk menarik uang dari peredaran, dan selanjutnya meningkatkan cadangan wajib bank untuk membatasi likuiditas. Bisa dipahami? Ya, pada kondisi perekonomian yang seperti apa masing-masing kebijakan tersebut diberlakukan.